Ada seorang ulama dari Maroko, namanya Imam Al-Jazuli. Banyak orang Indonesia nama Jazuli. Dek mengambil nama ulama Maroko. Maroko sampai ambo belajar 2 tahun di Maroko. Lalu kemudian Imam Jazuli kok ulama gadang. Kalau ini ceramah ribuan orang. Selesai ceramah banyak orang minta doa kayaknya. Ada yang minta doa supaya nikah, minta doa punya anak, minta doa supaya nikah, minta doa nikah sekali lagi. Macam-macam. Abang mancang ibu saya sebenarnya. Imam Jazuli tadi. Lalu kemudian suatu ketika Imam Jazuli sampai ke tempat pengajian, wuduknya batal. Dia ingin berwuduk. Waktunya ingin berwuduk, sumur kok dalam. Kalau sumur dalam mengambil airnya tentu pakai timba. Imam Jazuli bertanya, lah ya donan membawa timbo, mau berwuduk. Datanglah seorang perempuan. Perempuan masih muda. Kecil perempuan itu, kakeknya ke sumur kok. Wahai air, naiklah kate. Naik air tu kate. Malunya Imam Jazuli. Inyonan ulama gadang, inyonan disabi orang doanya makbul, banyak orang minta doa. Tiba-tiba nan doanya makbul, air sumur bisa naik ke atas seorang perempuan. Malu Imam Jazuli. Inyo pun berwuduk dengan air tadi. Selesai itu batanyonya ke padusi tadi. Apa amalan kamu sampai air itu naik ke atas? Katanya, ambo ndak ada, ambo bukan ulama. Jadi apa amalannya? Banyak-banyak basolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi amalanku tidak banyak, cuma banyak bersolawat. Siapa yang banyak bersolawat, maka mendapat syafaat Nabi, segala keinginannya dikabulkan Allah. Termasuklah ingin air sumur tadi naik, itu berkat solawat kata dia. Dan kau lupa Imam Jazuli, aku sudah lama ingin jumpa dengan engkau, dan aku minta kepada Allah, jangankan air, engkau pun datang kepada aku ingin. Masya Allah. Ketika masih tugas sibuk dengan laporan, sedang sholat pun kadang ingat atasan, sedang sholat Allahu Akbar yang di mulut, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu di mulut yang mestinya ingat Rasul tapi malah ingat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Berapa kali uduk sholat zuhur dipakai untuk sholat asar, bukan karena hebatnya menjaga wudhu, tapi karena zuhurnya jam 3. Sampai-sampai panitia pengurus masjid heran bertanya, Bu, Pak, azan asar belum? Mohon maaf dek, ini memang sholat zuhur. Berapa banyak terlambat masuk masjid, masbuk di rakaat keempat, hampir saja imam salam, di situ maju, masuk ke dalam masjid, tapi justru keluarnya yang pertama sebelum zikir dan doa. Jadi inilah kesempatan untuk memperbaiki. Yang pertama adalah kuantitas ibadah. Jadi amat sangat banyak kesempatan. Selama ini sibuk keluar kota, lembur, rapat, pagi itu meeting, hearing, segala macam. Tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Selesai rapat kantor luar kota jam 12, jam 1. Lalu kemudian paginya nanti mesti siap-siap lagi. Akhirnya tak sempat tahajud. Maka purna tugas kesempatan untuk sholat malam. Wa tusolli bil laili wan nasu niyam. Bangunlah ketika orang tidur lelap, laksanakan sholat malam. Ada jam waker yang bisa membangunkan kita. TV juga bisa di setel. Tidak lagi ada alasan kalau orang zaman dulu menunggu ayam berkokok. Ternyata ayam pun kesiangan juga sekarang. Maka pada waktu malam itu di setel lah semuanya. Bangun kalau bisa mandi, karena mandi malam bagus sekali. Katanya mandi malam itu Pak Ustadz nanti kena rematik itu ini segala macam. Yang rematik itu kalau habis maghrib ke jam 12. Tapi kalau jam 1 menjelang ke subuh bagus sekali. Kita segar. Kalau kita bangun itu keringat keluar dari tubuh kita, melekat, bau dan lain sebagainya. Maka kalau kita mandi fresh, segar. Bahkan ada sekarang ada yang disebut dengan terapi mandi malam. Maka setelah kita mandi bersih, bagus dengan air dingin. Karena kalau dengan air panas, itulah maka banyak orang bule itu kulitnya rusak. Peredaran darah tidak normal. Kenapa? Karena airnya tidak normal. Tapi mungkin Bukit Tinggi terlalu dingin. Jangan sampai merasakan mandi dengan air es. Hangat-hangat dikit, tapi jangan sampai terlalu panas. Lalu kemudian setelah mandi bersih segar, sholat yang pertama dilaksanakan adalah sholat sunat wudhu. Nabi pernah memanggil Bilal, muazzin. Bilal, sini sekejap.
Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Orang yang masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Makanya kalau mana tahu nanti setelah purna bakti rajin pengajian tiba-tiba keluar dari masjid sendal hilang, jangan sedih, berarti udah masuk surga duluan. Aku mendengar suara sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalanmu, wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Candoang, Inyak Jaho, itu kaum tua, pakai talafuz bin niat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi Muhammadiyah, kaum muda, tidak melafazkan niat. Niat cukup dalam hati. Kalau kebetulan basic pendidikan Bapak Ibu Tawalib Padang Panjang, basic Muhammadiyah, tidak usah lafazkan niat, ikut saja. Tapi kalau Perti Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, melafazkan niat, lafazkanlah niat. Yang penting sholat sunat. Ini banyak sekarang orang yang setelah purna tugas tidak punya basic agama sebenarnya, tapi setelah purna tugas ikut pengajian tidak menyibukkan diri dengan ibadah sunat, malah sibuk mengkaji usolli. Sementara dia tidak punya keahlian di bidang itu. Nahwu tidak bisa, shorof tidak bisa, fikih tidak bisa, qawaidul fikih tidak tahu, mustalah istilah-istilah fikih tak tahu, tapi malah sibuk membahas usolli tak usolli. Itu pembahasan yang berat. Pembahasan masalah hukum fikih, akidah, usolli itu teknis, pembahasan itu berat. Yang berat itu biar aku aja. Ibu tinggal, bapak tinggal pilih. Kalau mau pakai usolli, pakai usolli. Tidak pakai usolli, tidak pakai usolli. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya baik. Jadi kalau kebetulan basic pendidikannya adalah kaum tua, usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tidak dididik pakai itu Pak Ustaz. Ya tidak usah, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Aku tidak pakai usolli tadi. Niat itu di dalam, tidak berbunyi, tidak bersuara. Ustaz Somad kalau sholat pakai usolli? Pakai. Kenapa Ustaz pakai usolli? Mungkin tadi ambo habis buka handphone, habis nonton TV, kadang hati berbolak-balik. Allahu Akbar. Sholat apa tadi? Sholat duha apa sholat tahajud? Sholat qobliyah apa sholat ba'diyah? Karena hati saya tak kuat, menguatkan hati saya kuatkan. Saya sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu. Berapa rakaat? Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Kadang jamaah ini selalu menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Ayatnya Pak Ustaz? Iya, ayat yang itu juga lah. Qul huwallah. Qul huwallah baik. Jangan sepelekan qul huwallah. Ada sahabat Nabi, sholat dari mulai ba'da isya sampai subuh, tahajud sepanjang malam. Ayatnya tidak ganti-ganti. Qul huwallah terus. Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ada sahabat aneh. Satu malam sholat ayatnya qul huwallah tak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Itulah orang yang membaca satu surat sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka bolak-balik membaca qul huwallah, bolak-balik khatam Al-Quran. Nah, ini dalil bagi ibu bapak yang susah menghafal ayat lain. Mengapa dari tadi kul huwallah saja ambo danga? Mengapa membaca ayat kul huwallah saja? Ambo sebenarnya hafal ayat lain, tapi iko fadilah keutamaannya luar biasa kecek Ustaz Somad dibanding 24 tahun. Tidak apa-apa, kul huwallah terus. Lalu kemudian setelah salam, salat sunat taubat. Karena kita banyak silap dan salah dosa kita. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Silap salah dan dosa di masa lalu, menganiaya orang, menzolimi orang, macam-macam perbuatan kita. Inilah kesempatan purna tugas memperbaiki kuantitas kualitas ibadah. Setelah selesai 2 rakaat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud yang paling afdal 8 rakaat. Tapi kalau dilaksanakan lebih daripada itu, boleh. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Ahmad bin Hambal nama lengkapnya meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah pernah ditanya orang, kau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Bagaimana sholat ayahmu? Ayah saya sholat sehari semalam salasami'ati rakaat, 300 rakaat. 300 rakaat.
Kemudian dia difitnah oleh Mu'tazilah, masuk penjara. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pernah masuk penjara. Di dalam penjara disiksa, dicambuk, dipukul, tak bisa tegak berdiri, keluar dari penjara 150 rakaat. Kita kalau bisa nanti kita meninggal ditanya oleh tetangga anak kita, "Mbak, apa angku dulu? Ayah kamu dulu bagaimana?" "Ayah ambo waktu masih tugas 150 rakaat. Sesudah purna tugas 300 rakaat." Jangan sampai anak cucu kita ditanya orang, "Gimana bapak kamu dulu?" "Ibadahnya biasa aja, tapi duduk di depan TV sinetronnya luar biasa." Tidak ada baiknya sinetron ini. Memperbaiki kualitas ibadah, sinetron-sinetron hanya membuat emosi kita tidak stabil. Kita sudah lanjut usia. Kemarahan kita memuncak. Dipancingnya dengan cerita-cerita. Ditambah lagi dengan infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Otak kita habis diperas untuk memikirkan anak orang, bini orang, laki orang. Habis semuanya. Kapan lagi kita untuk memperbaiki ibadah? Lalu kemudian setelah sholat sunat tahajud, sebelum witir, sholat sunat hajat. Kenapa hajat tadi tidak di awal? Sama seperti kita bertamu ke rumah Pak Wali Kota, Gubernur, Pak Menteri, Direktur. Tentu kita berbasa-basi dulu, bercerita, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Barulah hajat. Tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba tak ada babi bu langsung saja hajat. Tidak. Berdoa dulu, lalu kemudian hajat. Apa hajat-hajat kita? Ambo sudah pernah tugas, kok tidak banyak hajat lah ibu ya. Tentu hajat anak-anak kita, hajat cucu-cucu, hajat dunia, hajat akhirat. Sholat sunat 2 rakaat juga sholat sunat hajat. Niatkan apa hajat dalam hati? 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu 7 lah ya. Lalu kemudian ditutup dengan witir. Innallaha watirun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil. Biasanya witir di bulan Ramadan kita laksanakan 3 rakaat. Yang membuat 3 rakaat 1 salam bagus. Tidak pakai tasyahud awal, supaya berbeda dengan maghrib. Yang membuat witir pakai 2 salam bagus. 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam. Menurut mazhab Syafi'i afdal. Yang 21 itu lebih baik karena iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Tapi kalau lelah tak bisa tegak berdiri, duduk di kursi, tapi di pangkalnya tetap berdiri. Usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Setelah ayat ruku. Waktu mau sujud tak bisa duduk ke lantai, barulah duduk di kursi. Jadi tapi kalau dari awal tak sanggup, dari awal duduk boleh. Rukuknya setengah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi, Allahu akbar. Ada orang menyebut kening mesti menempel ke spring bed. Enggak. Tidak ada. Tak mesti ditempelkan kemanapun. Sama macam duduk di pesawat. Saya mesti duduk di lantai, boleh. Pernah Nabi Muhammad sholat duduk? Pernah. Ketika dia sudah tua, tak bisa dia berdiri, dia sholat duduk, baik, tidak masalah. Lalu kemudian setelah selesai itu menunggu azan subuh, yang paling afdal adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, menunggu azan subuh berkumandang, bagus gak banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ini kalau 1 kali lalu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagi yang tak bertasbih. Kalau bagi yang bertasbih, beli tasbih 100. Banyak orang pergi umroh masuk ke toko tasbih, lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Tasbih kayu tak jadi, tasbih batu tak jadi, tasbih plastik tak jadi, keluar tak jadi beli tasbih. Sekali beli tasbih pulang ke rumah tak pernah dipakai, yang bertasbih mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Digantung di mobil kaca spion. Purna tugas adalah merubah. Waktu tugas yang bertasbih mobil, setelah purna tugas oto kini angku pensiun ambo bertasbih gini. Yang ambo bertasbih gini. Paling banyak afdal bertasbih 3 kegelapan. Di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah malam yang gelap, tak ada yang bisa mengeluarkan dari 3 kegelapan kecuali Allah melalui tasbih. Itulah Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bertasbih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar, bertasbih.
Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Menunggu azan subuh. Mudah-mudahan di Bukit Tinggi azan subuh masih tadanga, masih ada toa lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak lagi ada toa berkumandang, maka handphone kita insya Allah berbunyi. Karena handphonenya sekarang namanya smartphone. Handphone yang cerdas. Tahu dia waktu sholat. Ya, nan punya handphone nan tidak cerdas, tak pernah sholat. Maka perbaiki sholat. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh. Kalau bisa buatkan program S3, subuh sampai syuruk. Menunggu waktu syuruk. Syuruk itu jam berapa Pak Ustadz? Kebetulan kita tinggal di Bandung sekarang. Ketik saja di Google, jam berapa waktu maghrib di Bandung. Waktu sholat Bandung, subuh 4.36, maghrib jam 6:09, terbit jam 5:55, maghrib jam 6:09, terbit matahari kata dia jam 5:55. Tidak boleh sholat ketika terbit matahari, karena ketika terbit matahari bulat, matahari itu bulat terbit, datang setan menghampiri, maka menjadi yang disebut dengan waktu qarnai setan, waktu tanduk setan. Jam 5:55 terbit matahari di Bandung. Tak boleh kita sholat sunat. Maka lewatkan ketika matahari naik setinggi qaidah ramhin, setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak diukur menurut ilmu astronomi, maka sesungguhnya setinggi tombak itu adalah 12 menit. Lewat-lewat dikit, lengkapkanlah 15 biar mudah. 12, 13, 14, 15. Maka secara teori jam 5:55 tambah 15. Berapa itu? 6:10. Hah? 6:10. 5:55 tambah 15, 6:10. Payah kami mengingat teorinya itu Pak Ustaz. Nengok matahari terbit jam berapa lagi, tambah 15 lagi. Mudah saja. Jam berapa maghrib?